katur sagung para rawuh ingkang minulya mugi tansah pinaringan raharja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabatnya Bang Anto. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberi kesehatan. Cerita malam hari ini berasal dari Mas Anton yang beberapa hari yang lalu sempat ke rumah saya dan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang dialami yang berkaitan erat dengan almarhumah adiknya. Namun sebelum saya menceritakan lebih lanjut pengalaman dari Mas Anton ini, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, diaktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan tayangan dari kami. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, terima kasih sekali, dan juga terima kasih sampai saat ini masih setia menemani, masih setia mendukung kami. Beberapa hari yang lalu Mas Anton datang ke rumah dan menceritakan pengalamannya yang dialami pada tahun 2006. Pengalamannya tersebut berkaitan erat dengan almarhumah adiknya. Jadi pada waktu itu adiknya sedang membangun rumah di salah satu desa yang letaknya tidak jauh banget dari rumah Mas Anton. Dan selama proses pembangunan rumah tersebut, Mas Anton sering datang ke lokasi pembangunan rumah milik Dewi, adiknya ya. Namun pada hari itu sepertinya libur dan Mas Anton juga tidak mendapatkan adanya Dewi di tempat pembangunan rumah tersebut ya. Dan ini sangat membuat Mas Anton penasaran. Kemudian Mas Anton mencoba untuk bertanya ke tetangga-tetangga sebelah. Dari tetangga-tetangga sebelah tempat pembangunan rumah tersebut, mereka mengaku tidak tahu kenapa proyek hari itu libur ya. Kemudian Mas Anton pergi ke rumah kontrakan Dewi. Di rumah kontrakan Dewi juga rumah kosong. Saking penasarannya Mas Anton kemudian pergi ke tempat mbahnya. Nah, sampai di rumahnya mbahnya, di situ bulenya ya menceritakan bahwa Dewi itu sekarang dirawat di rumah sakit karena sakit yang mendadak. Sedikit kesel karena tidak ada yang kasih kabar, namun Mas Anton segera menyusul Dewi ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Mas Anton langsung mencari tahu kamar tempat adiknya itu dirawat. Setelah mendapatkan informasi nomor kamar, kemudian Mas Anton mencari nomor kamar tersebut dan langsung menemukannya karena memang tidak jauh dari ruang perawat. Dengan pelan-pelan dan hati-hati Mas Anton membuka kenop pintu, dan di situ Mas Anton melihat Dewi sudah terbaring lemah di
kamar di rumah sakit. Mas Anton masuk dan tidak menyapa Dewi karena waktu itu Dewi sedang tidur. Ditungguin sampai pada akhirnya Dewi terbangun dan menatap Mas Anton. Dewi bertanya sama Mas Anton, ya, "Lo Mas Anton tahu dari mana kalau aku di sini?" Terus Mas Anton menjawab, "Bule yang ngasih tahu. Tadi aku ke proyek, orang kerja libur, kamu nggak ada. Terus aku nyusul kamu ke kontrakan. Di kontrakan juga kosong. Makanya aku pergi ke tempat Simbah. Dan bule ngomong kalau kamu itu sekarang di rumah sakit. Makanya aku langsung cepet-cepet kesini," kata Mas Anton. Dewi mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa kok Mas, cuma masuk angin biasa." Kemudian mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya waktu sudah sore dan Mas Anton pamitan untuk pulang dulu karena masih ada yang harus dikerjakan di rumah, dan menjanjikan bahwa nanti malam akan menjaganya di rumah sakit. Kemudian Mas Anton pulang meninggalkan Dewi, dan sampai di rumah tugas-tugas yang belum selesai Mas Anton selesaikan secepatnya. Dan malam harinya Mas Anton pergi ke rumah sakit lagi untuk menunggui adiknya. Pada waktu itu sudah ada Mas Amin, ya, suaminya dari Dewi tersebut. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol. Mereka berdua ngobrol keluar dari kamar karena Dewi waktu itu sedang istirahat. Nah, jam 8 malam Mas Anton bilang sama suaminya Dewi itu, ya, Mas Amin, ya, "Sampean pulang dulu aja, biar aku yang jagain. Sampean jagain anak di rumah. Kasihan anaknya kalau ditinggal jaga." Awalnya Mas Amin ini keberatan, namun Mas Anton menyuruh pulang. Jadi akhirnya suaminya pulang, suami Dewi pulang, ya, dan Mas Anton sendirian nungguin Dewi di rumah sakit. Tidak banyak pembicaraan di dalam kamar tersebut karena kondisi Dewi memang sangat lemah dan lebih sering tertidur, ya. Mungkin karena pengaruh obat dari dokter juga, ya. Nah, singkat kata, tepat jam 12 malam Mas Anton pengen ke luar untuk sekedar merokok biar nggak ngantuk. Mas Anton tidak ngomong sama Dewi karena waktu itu Dewi sedang dalam posisi tertidur. Mas Anton keluar dari rumah sakit dan menuju ke sebuah warung emperan, ya. Di situ Mas Anton pesen kopi dan sebungkus rokok. Sambil menikmati kopi yang masih panas dan sesekali menikmati rokoknya, Mas Anton sebenarnya merasa ngantuk, tapi Mas Anton tahan karena posisinya masih jaga, ya, untuk menjaga Dewi. Nah, sambil menikmati kopi dan rokoknya, Mas Anton ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang juga sama-sama
menunggu ini pasiennya. Mereka saling cerita tentang penyakitnya, penyakit dari pasien yang ditungguin tersebut ya. Sampai akhirnya waktu sudah semakin malam dan Mas Anton kembali ke rumah sakit untuk menunggui adiknya. Namun beberapa langkah kaki sebelum menuju pintu kamar rumah sakit tersebut ya, perasaan Mas Anto nggak enak banget, seperti nggak tenang, seperti nggak nyaman, seperti gelisah. Itu tiba-tiba sekali beberapa langkah sebelum mendekati pintu kamar rumah sakit, tempat dimana adiknya itu dirawat. Namun Mas Anton berusaha untuk membuang jauh-jauh perasaannya. Kemudian Mas Anton membuka kenop pintu kamar rumah sakit tersebut. Mas Anton mendapatkan Dewi masih dalam keadaan tertidur pulas. Lalu Mas Anton duduk di sebuah kursi yang tidak jauh dari tempat tidur tersebut ya. Dan tiba-tiba Dewi terbangun dan memanggil Mas Anton. Mas Anton berdiri mendekati tempat tidur Dewi ya. Kemudian duduk di samping Dewi, dan Dewi waktu itu berkata, "Mas Anton jangan pulang dulu ya sampai aku sembuh ya." "Iya, aku bakalan jagain kamu kok." Nah, Dewi tersenyum. Kemudian wajah Dewi menatap ke atas, dan Mas Anton kaget ketika mendapatkan raut wajah Dewi seperti ketakutan. "Kamu kenapa, Wi? Kok kayak orang ketakutan?" Dewi masih belum menjawab waktu itu. "Wi, kamu kenapa?" Dewi lalu menatap ke arah Mas Anton. "Itu Mas, tolong suruh pergi Mas." "Siapa yang suruh pergi, Wi?" "Itu Mas," kata Dewi lagi. Mas Anton kaget. Lalu Mas Anton ikut melihat ke atas, ke arah yang dilihat oleh Dewi tersebut. Namun Mas Anton tidak melihat ada siapa-siapa di atas, nggak ada apa-apa, hanya tembok dan ternit yang berwarna putih. "Ada apa tuh, Wi? Aku nggak lihat apa-apa kok, kamu kayak orang ketakutan." "Itu Mas, tolong suruh pergi Mas, aku takut Mas." Nah, Mas Anton semakin nggak enak perasaannya. "Sudahlah Wi, jangan natap ke atas terus, nggak ada apa-apa kok. Udah, kamu tidur aja." Akhirnya Dewi mencoba untuk tidak menatap ke atas lagi. Kemudian untuk menghibur Dewi, Mas Anton ngajak ngobrol yang sedikit santai dan menghibur ya. Namun Dewi sesekali melirik ya ke arah atas lagi, dan kembali raut wajahnya seperti orang ketakutan. "Udah Wi, jangan natap ke atas terus, manuto karo Mas," gitu kan. Nah, Dewi menurut. Kemudian mereka ngobrol santai lagi. Tiba-tiba Mas Anton merasa pengen buang air kecil ya. "Aku tak ke kamar mandi dulu ya, aku pengen pipis," kata Mas Anton. Dewi menjawab, "Iya Mas, tapi jangan lama-lama Mas, aku takut Mas."
Iya, aku cuma sebentar kok. Kemudian Mas Anton keluar dari kamar dan menuju kamar mandi ya. Ketika kamu keluar dari kamar mandi, perasaan Mas Anton semakin gak enak banget, semakin gak tenang dan semakin gelisah. Namun Mas Anton kembali mencoba untuk menenangkan diri. Pelan-pelan dibuka lagi knop pintu kamarnya. Namun pada waktu itu Dewi sepertinya sudah kembali tertidur. Nah, Mas Anton tetap menunggu Dewi di samping Dewi dengan duduk di sebuah kursi ya, dengan posisi tangan terletak di tempat tidur, samping tempat tidur. Entah kenapa tiba-tiba waktu itu Mas Anton merasakan ngantuk yang luar biasa dan sampai tidak bisa menahan, sehingga akhirnya Mas Anton pun tertidur. Namun itu hanya sekejap. Mas Anton merasa seperti dibangunkan oleh seseorang, sehingga Mas Anton kaget dan kembali menatap Dewi masih dalam keadaan tertidur. Namun ada yang aneh dalam diri Dewi waktu itu ya. Nggak ada gerakan sama sekali. Bahkan Mas Anton melihat wajah Dewi pucat. Lalu Mas Anton memegang tangan Dewi, dingin sekali. Mas Anton semakin gak enak dan akhirnya Mas Anton coba untuk meyakinkan bahwa Dewi baik-baik saja ya. Kemudian Mas Anton meletakkan jari telunjuknya di depan hidung Dewi. Mas Anton sangat-sangat terkejut waktu itu ketika Mas Anton tidak merasakan ada hembusan nafas dari hidung Dewi. Namun Mas Anton mencoba untuk berpikiran positif bahwa Dewi masih hidup. Diyakinkan sekali lagi. Tangannya diletakkan lagi di depan hidung Dewi ya. Tetap tidak dirasakan ada hembusan nafas. Bahkan tubuh Dewi sepertinya sudah sedikit kaku. Dicoba dibangunkannya. Wi, bangun Wi. Dewi, kamu bangun Wi. Namun Dewi tidak bergeming sedikit pun. Karena panik, akhirnya Mas Anton buru-buru keluar dan menemui perawat. Bu, tolong Bu, adik saya Bu, tolong adik saya. Si perawat ini enggak langsung ini, malah bertanya ya, adiknya kenapa Pak? Tolong Bu, adik saya. Jadi posisi Mas Anton waktu itu tuh seperti kebingungan, bingung mau ngomong apa. Yang jelas sudah bingung, sudah panik. Langsung perawat buru-buru, 2 orang waktu itu buru-buru masuk ke kamar pasien dan langsung menangani Dewi ya. Mas Anton menyusul di belakangnya. Namun begitu masuk di dalam kamar tersebut, si perawat tersebut menatap ke arah Mas Anton. Mas, ini apanya Bu Dewi ya? Saya kakaknya Bu. Begini ya Pak, saya minta Bapak tetap sabar dan kuat, karena Bu
Ibu Dewi ini sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada waktu itu lemes semua tubuh Mas Anton, sudah seperti antara sedih, emosi dengan keadaan dan sebagainya, sampai tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Masih tidak percaya kalau Dewi itu sudah meninggal. Diguncang-guncang tubuh adiknya itu, "Wi, bangun Wi, bangun Wi, kamu sehat Wi, bangun." Si perawat tersebut mencoba untuk menenangkan Mas Anton, sampai pada akhirnya Mas Anton betul-betul percaya bahwa si Dewi itu memang sudah nggak ada. Nah, kemudian Mas Anton menelpon Mas Amin ya. "Assalamualaikum Mas, buruan ya ke rumah sakit ya, kalau bisa bawa mobil sekalian, karena Dewi sudah meninggal." Dok, dari seberang telepon Mas Amin juga seperti menjerit, dan Mas Amin tidak berkata apa-apa lagi dari seberang telepon. Yang jelas pada waktu itu Mas Anton buru-buru menutup dan segera mengkondisikan semuanya, ngasih kabar, menelpon saudara-saudaranya dan yang di rumah simbahnya juga ya. Beliau menelpon bulenya dan mengabarkan bahwa si Dewi itu sudah meninggal dunia. Semua yang di rumah juga tidak percaya. Jadi singkat kata, Mas Anton buru-buru mengurus administrasi di rumah sakit, termasuk untuk sambil menunggu ya, untuk jaga-jaga kalau Mas Amin ini tidak datang membawa mobil. Mas Anton untuk antisipasi minta tolong pakai mobil ambulans dari rumah sakit. Setelah selesai semuanya, tepat jam 4 pagi jenazah adiknya ya dibawa pulang ke rumah, dan di rumah sudah ramai oleh warga yang di tempat simbahnya itu ya, karena pada waktu itu tidak dibawa pulang ke rumah kontrakan, namun dibawa pulang ke tempat simbah. Nah, di situ sudah ramai warga yang menanti kedatangan jenazah. Itu langsung Mas Anton tidak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu turun dari mobil sudah seperti orang bingung, dan pada akhirnya Mas Anton pingsan. Nah, singkat kata, proses demi proses untuk pemakaman dimulai, dan pada akhirnya pemakaman berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, jadi pada waktu itu sore harinya ya, mulai pada persiapan untuk tahlil, 2 kali tahlil ya. Tahlil yang pertama untuk yang para pekerja penggali lubang kubur, dan yang kedua tahlil dari jamaah bapak-bapak yang ada di situ ya. Nah, setelah proses selesai semuanya, acara tahlil pun dimulai. Waktu itu tahlil dimulai jam 8 ya. Tahlil yang kedua dimulai jam 8. Nah, semua fokus ngaji, semua fokus mendoakan, dan Mas Anton waktu itu berada di sebelah dalam ya, antara penghubung ruang tamu dengan ruang tengah. Nah, Mas Anton posisi duduk menghadap ke arah teras. Semua
masih kusuk, masih mendoakan ya untuk almarhumah. Tiba-tiba ada yang aneh di pojok teras, tepatnya di tiang pojok teras. Mas Anton kaget, namun setengah tidak yakin ya. Mas Anton melihat sosok almarhumah sedang berdiri bersandar di pilar teras rumah. Dan pada waktu itu Mas Anton melihat almarhumah adiknya itu ya, si Dewi, itu sedang menatap ke arahnya sambil tersenyum. Mas Anton masih tidak yakin, dikucek-kucek matanya ya. Begitu terbuka lagi, melihat ke arah pilar rumah tersebut, masih dilihat ada sosok almarhumah adiknya. Mas Anton bingung harus gimana, tapi beliau terus istighfar dalam hati. Kemudian akhirnya Mas Anton pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu, dan begitu bergabung lagi di jamaah tahlil, Mas Anton melihat ke arah pilar tersebut. Sosok almarhum sudah tidak ada, sosok almarhumah ya sudah tidak ada. Sampai akhirnya tahlil selesai. Nah, jadi singkat kata, waktu berjalan dan sampai akhirnya tiba saatnya untuk selamatan 3 hari. Nah, kejadian yang sama terulang lagi di acara selamatan 3 hari meninggalnya almarhumah. Nah, Mas Anton melihat sosok almarhumah lagi di saat sedang tahlil. Mas Anton tetap nggak percaya, namun Mas Anton tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dialami tersebut. Jadi tidak ada yang tahu sama sekali tentang yang dialami Mas Anton. Nah, kejadian tersebut terulang dan terulang pada setiap waktu selamatan, istilahnya pada saat ngirim doa ya, kirim doa tahlil. Nah, jadi dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai yang terakhir waktu itu untuk acara selamatan meninggalnya almarhumah, kembali Mas Anton mendapatkan sosok adiknya atau sosok almarhumah Dewi ya. Semakin ke depan Mas Anton semakin sering mendapatkan sosok almarhumah. Namun di situ tidak ada pembicaraan. Ketika Mas Anton menyapa dari yang dilihat tersebut atau almarhumah adiknya itu tidak menjawab sedikit pun. Jadi hal tersebut terulang dan terjadi lagi bahkan sampai sekarang. Sehingga pada beberapa hari yang lalu Mas Anton datang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada saya. Namun Mas Anton mohon dengan sangat agar nama dan tempat kejadian disamarkan. Jadi itu tadi pengalaman yang dialami oleh Mas Anton, dan kita sebagai sesama manusia, kami minta ya untuk ikut mendoakan
agar almarhumah adiknya Mas Anton ini ya, atau Mbak Dewi, itu diberi ketenangan dan ditempatkan di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dan semoga apa yang dialami oleh Mas Anton ini segera berakhir sehingga Mas Anton bisa kembali kepada kehidupan yang tenang. Sahabatku semua, mungkin dari saya sampai di sini dulu. Kurang lebihnya ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan lahir dan batin, karena saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Mungkin dalam menyampaikan kurang sempurna, mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih setia menyaksikan tayangan dari kami ya. Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekali lagi terima kasih sekali untuk semua pihak yang sudah mendukung channel kami. Mohon doanya, mudah-mudahan channel kami bisa segera bisa semakin berkembang dan bisa membawa nama baik kreator Indonesia dan bisa semakin menghibur sahabat semua, tentunya dengan jalur kisah nyata. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.